kembali lagi bersama saya Elisa Aprilia Kase, NPM Channel 19053, Program Studi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk, transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan dampak terhadap jurnal eliminasi. Seperti halnya dengan transaksi jual beli persediaan di bab 5, transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dilihat dari sisi konsolidasi, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Dengan demikian, selama aset tetap tersebut masih digunakan oleh entitas anak seperti entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi. Dengan demikian, selama nilai perolehan dari aset tetap tersebut masih digunakan oleh entitas anak, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk belum terrealisasikan. Untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, maka dibuat jurnal eliminasi atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut. Keuntungan atau kerugian atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian terrealisasi pada aset tersebut digunakan. Transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Seringkali entitas induk terlibat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak dan atau sebaliknya. Atas transaksi tersebut, entitas induk membukukan keuntungan atau kerugian penjualan. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi jika tanah tersebut digunakan oleh entitas anak. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, penghentian, pengakuan, dan atau pertukaran. Transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prosedur konsolidasi, di mana terdapat transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan, seperti tanah, digunakan contoh yang melanjutkan contoh di bab sebelumnya. Tanah yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara masih berada di PT Andalas sampai akhir 2015. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Tanah juga nilainya dikurangi agar tanah tersaji sebesar nilai perolehan dari pihak non-afiliasi pada laporan keuangan konsolidasian. Transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi, di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyesuaikan saldo beberapa akun. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dan PT Andalas belum terjual sampai akhir tahun 2015, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah PT Andalas harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan tanah 20 juta rupiah pada tanah 20 juta rupiah.
Transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasikan seiring penggunaan aset tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan transaksi hulu dan hilir, akan dibahas gambaran awam mengenai transaksi jual beli aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak, dan bagaimanakah jurnal eliminasi yang perlu dibuat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contoh berikut memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan, misal kendaraan oleh induk ke entitas anak, baik terhadap pencatatan induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Dampak penjualan kendaraan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Pada 31 Desember 2015, PT Palapa penjual kendaraan kepada entitas anaknya, PT Samudra, pada harga 210 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari 2014 pada harga 300 juta rupiah. PTP menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nilai tercatat kendaraan pada 31 Desember 2015 adalah 180 juta rupiah, sehingga PTP membukukan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta rupiah. PTS bermaksud untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraan selama sisa masa manfaat, yaitu 3 tahun, dalam menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Ilustrasi bisa dilihat 1 Januari PTP 31 Desember 2015 PTS, yaitu PTP 300 juta rupiah dan PTS 210 juta rupiah. Selisih keuntungan dari PTP dan PTS adalah 30 juta rupiah. Aset tetap yang diperoleh dari anak atau entitas induk harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hulu aset tetap dicatat segera penuh oleh entitas induk. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hilir aset tetap dicatat entitas induk sebesar porsi kepemilikannya di entitas anak. Jurnal eliminasi diperlukan untuk menyesuaikan nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hulu atau hilir aset tetap yang tidak disusutkan akan terrealisasi pada saat aset tersebut dijual. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hulu atau hilir aset tetap yang disusutkan akan terrealisasi pada saat aset tersebut digunakan. Besarnya keuntungan atau kerugian transaksi hulu atau hilir dari aset tetap yang disusutkan yang terrealisasi setiap periodenya adalah selisih beban penyusutan menurut induk dan entitas anak. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya.